Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa-mahasiswi Institut Teknologi dan Bisnis Lembah Tempo Kota Pagaralam, Prodi Manajemen Ekonomi. Kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan nama-nama anggotanya. Perkenalkan, nama saya Harsan Barlian. Saya Rifki Rahmat Saputra. Saya Lian Parera. Saya Rara Luciana. Saya Nian Karya. Saya Alkasa Andriani. Saya Melza Anggriani. Kami akan mempresentasikan tentang bentuk restrukturisasi perusahaan dengan guru pembimbing Ibu Isita Astriana, SEMSI. Baiklah, saya akan menjelaskan materi bab 12 tentang bentuk restrukturisasi perusahaan. A. Pengertian restrukturisasi dapat berarti memperbesar atau memperkecil struktur perusahaan. Menurut beberapa ahli ada dua. Satu, menurut David F. 1997, restrukturisasi sering disebut downsizing atau delayering, melibatkan pengurangan perusahaan di bidang tenaga kerja, unit atau divisi. Dua, Bramantio 2004, strategi restrukturisasi digunakan untuk mencari jalan keluar bagi perusahaan yang tidak berkembang, sakit, atau adanya ancaman bagi organisasi atau industri di ambang pintu perubahan yang signifikan. Jenis-jenis restrukturisasi portofolio atau aset. Restrukturisasi portofolio merupakan kegiatan penyusunan portofolio perusahaan supaya kinerja perusahaan menjadi perusahaan semakin baik. Yang termasuk ke dalam portofolio perusahaan adalah setiap aset ini bisnis, divisi, unit usaha atau SBU maupun anak perusahaan. 2. Restrukturisasi modal atau keuangan. Restrukturisasi keuangan atau modal adalah perusahaan supaya kinerja keuangan yang terdiri dari neraca, rugi atau laba, laporan arus kas, dan posisi modal perusahaan. 3. Restrukturisasi manajemen atau organisasi. Restrukturisasi manajemen dan organisasi merupakan penyusunan ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, komposisi kerja, sistem operasional, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah manajerial dan organisasi. 2. Akuisisi. Akuisisi adalah pengalihan atau take over sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut. Namun perusahaan yang dibeli tetap ada. Jenis-jenis akuisisi. Menurut Damodar 2001, suatu perusahaan dapat diakuisisi perusahaan lain dengan cara 1. Merger, 2. Konsolidasi, 3. Tender offer, 4. Acquisition of asset. Menurut Ross, Westerveld, dan JP 2002, dibagi menjadi 3 cara, yaitu 1. Merger dan konsolidasi, 2. Acquisition of stock, 3. Acquisition of asset. Sedangkan berdasarkan jenis perusahaan yang bergabung, merger atau akuisisi dapat dibedakan menjadi 1. Horizontal merger, 2. Vertical merger. Alasan perusahaan melakukan akuisisi: 1. Pertumbuhan atau diferensifikasi, 2. Sinergi, 3. Peningkatan dana, 4. Menambah keterampilan manajemen dan teknologi, kelima. Pertimbangan pajak, keenam. Meningkatkan likuiditas pemilik, ketujuh. Melindungi perusahaan dari pengambil alihan. Kelebihan akuisisi: 1. Akuisisi saham tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara pemegang saham. 2. Dalam akuisisi saham, perusahaan yang akuisisi dapat berhubungan langsung dengan pemegang saham dengan melakukan tender offer. Ketiga, karena tidak melakukan persetujuan manajemen dan komisaris. Selanjutnya, kekurangan akuisisi, yaitu 1. Jika cukup banyak pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui akuisisi saham, maka akuisisi tersebut batal. Kedua, apabila perusahaan mengambil alih seluruh saham yang dibeli, maka terjadi merger. Ketiga, pada dasarnya saat perusahaan telah beralih melakukan akuisisi, maka seluruh aset dan
saham tersebut harus dibalik nama dan menimbulkan biaya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bentuk restrukturisasi perusahaan. 1. Merger. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 UU PT yang dikenal dengan istilah penggabungan akibat hukum dari proses merger. 1. Hapusnya status badan hukum dari merging company. Beralihnya nomor 2, beralihnya aktiva dari pasiva dari merging company ke surviving company. Kemudian tipe-tipe merger. 1. Horizontal, vertikal, konglomerat, ekstensi pasar, ekstensi produk. Alasan-alasan melakukan merger. 1. Pertumbuhan atau diversifikasi. 2. Sinergi. 3. Meningkatkan dana. 4. Menambah keterampilan. 5. Pertimbangan pajak. 6. Meningkatkan likuiditas pemilik. 7. Melindungi diri dari pengambil alihan. Kemudian manfaat merger. 1. Adanya merger dapat meningkatkan perusahaan. Kedua, mengalami efisiensi dalam biaya operasi dibandingkan dengan dua perusahaan yang terpisah. Ketiga, kapitalisasi perusahaan mengalami peningkatan bila perusahaan melakukan merger. Keempat, memperbaiki posisi keuangan perusahaan. Keuntungan pajak merupakan salah satu tindakan merger, memberi kualitas keputusan yang diambil menjadi lebih berkualitas. Kelebihan, ini yang terakhir, kelebihan dan kekurangan merger. Keuntungannya, 1. Pengambil alihan melalui merger lebih sederhana dan lebih murah. Kemudian kekurangan harus ada persetujuan dari para pemegang saham. Untuk mendapatkan persetujuan yang diperlukan waktu yang lama. Baiklah, selanjutnya penjelasan takeover, tender offer, dan defense. Takeover merupakan istilah dari pihak bank. Dalam hal ini, pihak ketiga memberikan kredit kepada debitur. Bertujuan untuk melunasi hutang kredit awal dan memberikan kredit baru atau hutang baru kepada debitur. Pihak ketiga menggantikan kedudukan posisi dari hutang awal atau kreditur awal. Selanjutnya penjelasan dari tender offer. Tender offer terjadi karena perusahaan membeli saham yang beredar pada perusahaan lain tanpa adanya persetujuan dari manajemen target firm. Target firm akan bertahan apabila masih ada tetap ada penolakan dan penawaran. Itu terjadi karena persetujuan atau secara langsung, dan terjadinya karena undang-undang atau secara tidak langsung. Terjadinya karena persetujuan atau langsung ada dua, yaitu inisiatif kreditur dan inisiatif debitur. Inisiatif kreditur dan pihak ketiga bertemu dan sama-sama mengetahui bahwa pihak ketiga akan menggantikannya. Dalam hal ini sesuai dengan Pasal 1401 ayat 1 KUHP Perdata. Kedua, inisiatif debitur. Pihak debitur meminjam uang kepada pihak ketiga agar subgrasi ini sah, baik perjanjian pinjam maupun perjanjian pelunasan. Dalam hal ini sesuai dengan Pasal 1401 ayat 2 KUHP Perdata. 2. Terjadinya karena undang-undang atau tidak langsung. Subrogasi ini diatur dalam pasal 1402 KUHP Perdata, yang isinya salah satunya yaitu bahwa subgrasi terjadi pada saat kreditur yang melunasi hutang kepada kreditur lain. Ini lain berdasarkan hak istimewa. Selanjutnya, mekanisme peralihan takeover dimulai pada saat permohonan kreditur kepada debitur atau permohonan data dan administrasi. Kedua, survei. Ketiga, proposal ke komite serta tantangan akad kredit. Keempat, menuju kredit awal atau pencairan. Kelima, pelunasan
beserta selipnya. Selanjutnya, mekanisme peralihan takeover. Pertama, pemohonan kredit kepada debitur atau permohonan administrasi dan data. Kedua, survei. Ketiga, proposal ke komite serta tanda tangan akad kredit. Keempat, menuju kredit awal atau pencairan. Kelima, pelunasan beserta selip. Keenam, penggantian jaminan atau roya. Jadi dengan adanya takeover ini berdampak positif kepada perusahaan di mana akan terbantu dalam hal keuangan. Yang keempat, depositor adalah pengurangan beberapa jenis aset baik dalam bentuk finansial atau barang. Dapat pula disebut penjual dari bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Motif divestasi memiliki beberapa macam. 1. Sebuah perusahaan akan melakukan divestasi atau menjual bisnis yang bukan merupakan bagian dari bidang operasional. 2. Untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, kadang-kadang dipercayai bahwa nilai perusahaan yang telah melakukan divestasi atau menjual bisnis tertentu mereka lebih tinggi daripada nilai perusahaan sebelum melakukan divestasi. Yang keempat, unit bisnis tersebut tidak menguntungkan lagi semakin jauhnya unit bisnis yang dijalankan, yaitu metode. Beberapa perusahaan menggunakan teknologi untuk memfasilitasikan proses divestasi beberapa divisi. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya nomor 5, leverage buyout. Leverage buyout merupakan pembelian perusahaan atau divisi bisnis yang teknik pembiayaannya sebagian besar bersumber dari hutang. Manajemen bekerja sebagai under pressure untuk tidak hanya bisa membayar hutang tetapi juga mampu menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Jika nantinya manajer berubah menjadi pemilik, maka ada motivasi yang kuat untuk bekerja karena keuntungan yang diperoleh perusahaan akan dimiliki sendiri. Keadaan perusahaan target yang harus dicapai setelah akuisisi yaitu adanya peningkatan kinerja manajemen, kemampuan untuk memangkas biaya sehingga tercapai economies of scale atau economies of scope, mampu menghasilkan arus kas yang stabil, mampu mencapai efisiensi penggunaan dana, dan karakteristik perusahaan yang menjadi target LBO yaitu premium companies, second tier companies, third double companies, resiko LBO yaitu resiko bisnis, dan resiko perusahaan. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan dalam tutur kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.